Oke, selamat pagi semua. Walaupun ngantuk, Mas Bro tetap update pagi ini konten untuk kalian. Pasti banyak yang menunggu-nunggu untuk pump saat lebaran. Dan kondisinya saat ini lagi market lagi sideways. Semua investor besar yang punya uang tertuju di tanggal 18 VOMC. Jadi kondisi saat ini sideways, kalian bisa masuk seperti yang saya jelaskan video malam. Bisa masuk nanti ketika VOMC meeting hasilnya bagus, itu akan terjadi ledakan, kalian bisa TP. Tapi tetap dior loh, riset sendiri, nggak jaminan juga. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua kerugian ditanggung masing-masing. Itu biasanya volatile untuk jangka pendek. Sekarang lagi tertuju ke VOMC, mereka para paus lagi tahan dananya untuk masuk ke market. Tapi bau-baunya pandangan saya pribadi arahnya tetap akan ke atas. Kalau toh lebaran ini nggak cuan, yang penting tahun ini cuan. Prediksi saya akhir bulan sampai nanti April. Dan melihat histori yang sudah terjadi di masa-masa lampau, BTC nanti akan mengikuti. Ketika kenaikan emas, kenaikan minyak dunia yang melejit sampai di atas $100 per barel, bahkan kemarin 119 kalau nggak salah, itu nanti BTC akan mengikuti ya, apalagi didukung dengan meredanya perang. Karena kalau perang dilanjut nggak mungkin juga Trump, pasokan minyaknya akan terganggu, juga dampak dari lebih parah dari dampak perang kalau itu sampai terjadi. Oke, jadi kita untuk lebaran kita ambil dana yang lain lah ya. Lebaran itu kan nggak hanya sekarang saja, nanti masih ada lebaran lagi. Jadi yang penting itu lebaran itu apa sih? Lebaran itu yang berpuasa selesai sebulan penuh dengan puasa yang tentunya berkualitas, itulah yang disebut lebaran hari kemenangan. Jadi ketika puasa, walaupun nggak kita mampu puasa sebulan penuh, walaupun pas lebaran kita nggak beli baju baru, nggak punya uang banyak, tapi di hati itu cukup bahagia kemenangan menurut saya pribadi. Itu yang saya rasakan. Tapi nggak semua orang sama kan, berbeda. Mungkin lebaran pengen yang wah gitu kan. Kalau Mas Bro jangan ditiru, Bang Mas Bro lebaran nggak ada siapa-siapa. Ya paling anak juga lebaran ini malah saya sunyi sekali, sedih saya. Paling saya ke orang tua. Karena kalau lebaran kemarin 2 kali lebaran itu kan mantan nggak pulang, ini pulang sih. Jadi kalau pulang ya anak-anak udah lari ke ibunya semua kan, lama nggak ketemu. Kalau lebaran kemarin anak-anak bersama saya, lebaran ini saya ajak mudik ke Pekalongan aja pada nggak mau, karena mau dekat sama ibunya. Ya nggak apa-apa, syukur-syukur bapaknya boleh ikut dekat sama mboknya. Ngarep ya kan mau nego nanti lebaran. Jadi market saat ini lagi kondisi sideways. Mereka tertuju di VOMC meeting tanggal 18, sekarang tanggal 12, sekitar 6 hari lagi. Kalau kita melihat ini terjadi yang saya sampaikan tadi, BTCD nya nanti double top kemudian meluncur ke bawah, dan mirip-mirip kejadian seperti tahun 2021. Saya ingat bener kok, di saat lebaran itu malah pump, market ngepump, itu terjadi memang. Mudah-mudahan terjadi lagi pas lebaran nanti tanggal 21. Mudah-mudahan pas lebaran itu, usai lebaran terbang sampai nanti lanjut April, itu pernah terjadi tahun 2021. Saya ingat bener itu, saya jual Polygon sampai 34.000, itu pun di saat lebaran 1 minggu. Itu malah kita cuan besar. Jadi nggak usah pakai ketakutan lah ya. Yang penting kita masuk koin-koin yang bagus. Ini juga Kraken listing koin P network, tapi saya nggak yakin juga. Kalau mau trade swing masuk di koin V, tapi nanti pas listing di Kraken kalian segera jual. Itu koin nggak jelas juga untuk masa depan, jangka panjangnya nggak jelas, karena date-nya masih mempengaruhi bener. Jadi bisa ya macam-macam lah, infonya itu sangat miring. Kalau koin P itu saya juga nggak pernah sentuh itu koin. Cuma yang suka trade, yang suka game penuh risiko itu di koin P.
akan listing di Kraken, sudah diinfokan. Kalian bisa masuk dulu, dan nanti pas listing di Kraken naik, ini pun sudah mulai kalian bisa jual ya. Jadi tenang santai. Dalam dunia kripto udah pilihan kita, nggak mungkin juga sudah 5 tahun nggak ada kenaikan. Tahun ini kayaknya super cycle siklus. Kita turun terjun paling 70%, 80%, hampir semua kok, hampir semua. BTC 50%-an, Cardano sampai 70%, Matic apalagi, banyak semua terjun. Karena memang BTC-nya juga masih di atas aliran dana. Biasanya kalau akan pump besar-besaran tuh memang ke BTC dulu, nanti baru turun ke altcoin. Saya rasa histori akan terjadi lagi biasanya. Mudah-mudahan mirip tahun 2021 sesuai dengan BTCD yang double top kemudian longsor ke bawah. Mungkin nanti akan besar ugal-ugalan naiknya lah. Saya rasa nggak mungkin juga mereka market itu kan mereka kontrol, mereka mainkan. Nggak mungkin juga akan dibawa bear terus. Jelas mereka nggak jalan juga, nggak ada investor mau masuk, ya kan? Juga mereka para bursa-bursa nggak ada volume berputaran perdagangan, nggak ada fee dia. Dan dompet paus kalau nggak dikeluarkan untuk investasi di kripto, dikantongin tok ya mereka duitnya akan makin berkurang. Karena untuk kebutuhan tapi nggak ada pemasukan, dikantongin mulu kan makin tipis, nanti lama-lama ya udah, daripada makin habis masukan ke kripto untuk cari cuan untuk game di situ. Saya yakin kok ya, tenang, lebaran seadanya aja. Yang bisa-bisa nebeng mertua, yang punya mertua nebeng orang tua dulu. Kalau Mas Bro sih lebaran nggak pernah, ada lama ini lebaran tuh tega banget nih mantan istri ini. Biasanya disediakan rendang, ketupat, lontong, segala kerupuk macam masakan penuh. Sekarang biasa sedih, asli sedih. Biasa lebaran tuh udah kurang 1 hari itu udah belanja banyak ya. Pas malam lebaran udah gantungan kupat, lontong lengkap, makan bareng-bareng. Momen-momen itu hilang di Mas Bro. Ini bener-bener nasibnya Mas Bro. Pas lebaran tuh ya gitulah. Untung masih ada semua orang tua, jadi bisa kesana kemari ya. Aduh ya, inilah yang namanya nggak bisa disangka-sangka, kejadian yang nggak perlu terjadi sebetulnya, tapi yang sudah terjadi. Dan ini lebaran besok mau ketemu, coba gimana, apa ngaco ya. Begitulah kawan, namanya kehidupan, ditambah lagi marketnya lagi turun di remuk bunyok ya, remuk bunyok. Tapi kita tetap bersyukur, yang penting puasa 1 bulan kuat, yang masih raga dan nyawa masih bergandengan. Saya rasa itu suatu keberuntungan, tidak bisa kita tidak perlu bersyukur karena semua rezeki datangnya dari atas ya. Dan PP termasuk yang fundamentalnya bagus, yang terseleksi alam. Dulu juga Shiba dan Doge naik turun sampai 90%. Pokoknya udah nggak ada harapan. Saja miliaran koin saya untuk scalpingan akhirnya dijual. Pas saya pikir akan turun lagi, malah dibawa naik terus. Akhirnya pelangap longo hanya 65 juta koin aja yang tersisa jadi uang. Yang 1 miliar koin tuh ya nggak seberapa, jualnya masih di harga 02 kalau nggak salah. Di 02 itu saya jual 02, nggak seberapa uangnya. Kemudian naik sampai 1,3 rupiah. 02 scalpingan naik turun, hancur bener ya. Ini kayak terjadi sama PP, tapi memang PP nggak pernah terlempar dari top CMC 50. Saya yakin ke depan akan masuk ATH. Yang masuk sekarang 0,5, 0,2 setengah ATH dijual itu udah cuan 150%. Yang rugi sangkut di 70% akan cuan 1 kali lipat itu akan cuan. Yang penting di sini sabar saja, orang-orang yang sabar akan jadi pemenang. Dan kalau saya pikir-pikir trading itu sebetulnya cuannya nggak seberapa, kalah dengan pemenang tetap long interest holder jangka panjang ketika turun DCA cicil-cicil gitu ya. Ini dini hari ini saya bikin video itu ngantuk banget, tapi ya nggak soal, memang nggak pernah tidur selama puasa. Pokoknya selama puasa itu Mas Bro tidurnya habis subuh terus, kadang bangun jam 9, jam 10, kadang jam 11, nggak tentu. Yang penting sama malam ya kan, di grup banyak teman-teman juga, kita ngobrol-ngobrol. Ada juga yang sampai pagi di grup tuh kan, banyak
dari pengusaha-pengusaha macam-macam, pengusaha-pengusaha yang memang standby malam. Kalau karyawan malam pulang, dia yang ngerjakan biasanya bosnya, kayak Pak Setiawan tuh yang di Solo ya, yang punya perusahaan es sampai 50 karyawan. Itu mantep banget, kalau malam dia lembur terus kerja bikin es batu. Padahal sebelah saya es batu kristal tuh, itu bagus tuh prospek kalau mau usaha itu kawan. Tetangga saya aja punya mesin hanya satu pertama, kemudian dua, ini udah menjadi miliarder. Siang malam tuh mesin nggak berhenti dalam 24 jam. Memang kebutuhan es batu sudah bergeser ke yang kristal itu, ini luar biasa. Cuma memang mesinnya lumayan, sampai 2 miliar, yang kapasitas agak gede. Kalau tetangga saya itu sekitar 400 juta, sedikit. 400 juta itu sedikit, jadi esnya dikit, dan mesin 2 itu hampir 1 miliar juga. Modalnya besar juga. Jadi nggak hanya kripto, kalau pengen modal kecil cuan besar, kalau ingin modal kecil cuan besar di kripto, sabar di PP. Semua itu kesabaran. Ini aja yang usaha es batu modalnya berapa, satu mesin itu 2 miliar kawan. Itu pun nunggu lama juga untuk kembali modalnya. Ngumpulin uang 2 miliar dulu, saingannya banyak juga. Jadi semua sabar, risiko tetap ada ya. Pokoknya saya doakan semua, mudah-mudahan saya masih meyakini PP akan masuk ke ATA baru kapan waktunya saja, dan dilirik institusi. Saya rasa kita nggak perlu khawatir ya. Tadi saya sampaikan untuk kalian, Kraken ya, Kraken ini mau Kraken umumkan listing P network menjelang P-Day. Harga P menguat, tapi saya nggak mau untuk jangka panjang koin-koin seperti ini. Mudah-mudahan ini data-data ekonomi bagus untuk membuat si Powell pangkas suku bunga. Ya lebaran kita bisa cuan pas lebaran itu. Mudah-mudahan saja ya. Kita harus yakin lah, semua harus yakin. Pergerakannya ini juga ya, ini karena ada POMC meeting ini, kripto nggak turun dalam, bertahan. Dibilang saat PPP pun masih oke, pembelinya masih bagus, perdagangannya masih ramai, jual beli untuk trade juga tipis kok, tipis sekali, nggak bisa dapat uang banyak. Kalau saat begini juga semua hanya nongkrong, hanya trader kelas dunia itu hanya liatin saja, karena lagi kondisi nggak bisa di trade kalau model gini. Ini yang sering naik tuh koin-koin market cap kecil, paling cukong-cukong lokal yang ngepam ya, tahu-tahu masuk udah tinggi. Rankingnya itu masih di 47 kok, nggak soal. Malah kalau PP ini diprediksi akan menyentuh harga ATA baru. Oke, mungkin itu aja karena pagi-pagi ini nggak banyak info. Mungkin nantilah siang ya. Ini yang trade tipis banget ini. Entry-nya di 0,00332. Jualnya target 100054. Stop loss-nya di 0,003245. Artinya kan tipis sekali. Sangat menipis. Tapi kalau lihat-lihat cat-catnya ini harusnya ke atas nih. Harus ATH. Oke ya kawan, mudah-mudahan puasa kalian puasa berkualitas. Pagi ini nggak banyak yang perlu dibahas. Market sideways, intinya semua tertuju tanggal 18 POMC, dan nunggu data-data ekonomi kelihatannya mendukung untuk pangkas suku bunga. Mudah-mudahan pangkas suku bunga, karena perang pun sudah usai, jadi aman lah. Saya rasa mudah-mudahan seperti tahun 2021 pam besar-besaran ya untuk tahun ini. Mudah-mudahan BTCD-nya cepat longsor ke bawah ya. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudah belum subscribe untuk subscribe, yang sudah mas berucapan banyak-banyak terima kasih. Tetap Dior, do your own research ya, tanggung jawab masing-masing. Urusan kerugian cuan juga dimakan masing-masing gitu ya. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP News.